Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap lagi belajarnya kan? Hari ini kita memakai buku baru ya, yaitu tema 2, Kegemaranku. Sebelumnya, Bu Guru mau nanya nih, ada yang tahu kegemaran itu apa ya? Kegemaran adalah kegiatan yang disukai atau bisa juga disebut hobi. Apa sih contoh kegemaran? Misalnya anak-anak ada yang suka menyanyi, berarti kegemaran anak-anak adalah menyanyi. Selain menyanyi, masih banyak loh kegemaran yang lain. Misalnya anak-anak suka bermain sepeda, berarti kegemaran anak-anak adalah bersepeda. Terus ada juga, Bu Guru aku sukanya bermain bola, berarti anak-anak kegemarannya adalah bermain bola. Setiap orang mempunyai kegemaran masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gemar berolahraga. Olahraga adalah aktivitas gerak tubuh. Ketika kita berolahraga, tubuh kita semuanya bergerak. Olahraga membuat tubuh sehat. Dengan rajin berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat. Masing-masing olahraga membutuhkan peralatan. Olahraga juga membutuhkan tempat. Tempat olahraga ada yang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Selanjutnya, silakan anak-anak buka halaman 1, 2, 3, dan 4. Silahkan anak-anak buka halaman 1 ya. Ayo kita baca bersama-sama. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Jadi ternyata olahraga itu bisa dilakukan juga sambil bermain. Karena saat bermain hati kita kan senang ya. Makanya olahraga itu bisa juga dilakukan sambil bermain. Selain hati senang, badan juga menjadi sehat. Kita buka lagi. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, buat anak-anak yang suka main sepeda nih, ternyata bersepeda itu juga merupakan olahraga. Sekarang kita amati gambar di bawah ini. Di sini ada contoh permainan yang bisa termasuk juga ke dalam olahraga. Yang pertama ada jalan kaki, ada lompat tali, selanjutnya ada bermain ular naga, terus ada juga bermain tapak gunung, lalu ada lagi bermain balap karung, dan ada juga lomba lari. Nah, semua permainan ini adalah contoh permainan yang termasuk olahraga. Apakah kamu suka bermain? Pasti ya, semua anak-anak pasti suka bermain. Lalu, permainan apa yang kamu sukai? Anak-anak pasti punya dong permainan apa yang kalian sukai. Tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Nanti coba anak-anak cari permainan apa ya yang kira-kira bisa menyehatkan. Selanjutnya, silahkan anak-anak buka halaman 6. Ini tugas 1 ya. Jadi tugas 1 adalah halaman 6. Perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Beri tanda centang gambar kegiatan yang menyehatkan.
Lalu beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Sekarang anak-anak perhatikan. Gambar pertama ada anak sedang berolahraga. Yang kedua ada anak sedang baca buku tapi sambil tiduran. Dan yang ketiga ada anak sedang menonton televisi sambil tiduran juga, bahkan sampai tertidur. Yang keempat ada anak sedang berenang. Dan yang kelima, ada anak sedang bermain bola. Kita lihat gambar pertama. Nah, ini adalah anak sedang berolahraga, sedang senam. Kira-kira ini termasuk kegiatan menyehatkan atau tidak menyehatkan? Betul sekali, ini termasuk kegiatan yang menyehatkan. Jadi sama anak-anak dikasih tanda checklist. Selanjutnya kita akan belajar aturan ketika bermain dan berolahraga. Saat bermain dan berolahraga, ada aturan yang harus kita patuhi. Adanya aturan untuk menjaga ketertiban. Jadi anak-anak ketika bermain dan berolahraga harus mengikuti aturan ya. Contoh aturan ketika bermain atau berolahraga yang pertama yaitu melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Jadi ketika anak-anak mau berolahraga, jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya seperti apa, Bu? Misalnya ada lari-lari di tempat, terus ada juga kepalanya tengok kanan, tengok kiri, ke atas ke bawah. Nah, itu adalah contoh pemanasan sebelum olahraga. Contoh aturan yang kedua yaitu mentaati peraturan permainan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sedang melakukan sebuah permainan atau sedang bermain ataupun berolahraga, anak-anak harus mentaati peraturan permainan itu. Jadi tidak boleh semau kita sendiri. Jadi anak-anak harus ingat, harus mentaati peraturan ketika sedang bermain ataupun berolahraga. Dan yang ketiga, contohnya yaitu kita harus bersikap sportif. Bersikap sportif itu apa, Bu Guru? Bersikap sportif itu kita tidak boleh curang dan tidak boleh marah saat kalah. Jadi misalnya anak-anak sedang bermain bola, ternyata anak-anak kalah. Terus anak-anak marah deh ke teman-temannya. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau kalah kita juga harus menerima dan tidak boleh curang. Ingat ya. Contoh aturan yang keempat yaitu jika bermain dalam kelompok bekerja samalah. Jadi saat kita bermainnya berkelompok itu berarti sama teman-teman yang lain. Misalnya satu kelompok ada 3 orang atau 5 orang. Jadi anak-anak harus bekerja sama. Jangan semuanya dimainkan sama anak-anak. Terus harus sama aku aja, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus gantian, harus bekerja sama dalam kelompoknya. Tetap nggak boleh semau kita sendiri. Apalagi teman-teman harus ikut aku. Nggak boleh seperti itu ya. Karena kelompok jadi harus bersama-sama. Nah, di sini juga anak-anak akan belajar tentang bekerja sama dalam kelompok. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh menang sendiri, ya. Nah, itu tadi adalah contoh aturan ketika bermain atau berolahraga. Anak-anak harus ingat, anak-anak harus mematuhi aturan ketika bermain ataupun berolahraga supaya saat bermain dan berolahraga lebih tertib. Selanjutnya untuk tugas kedua, silakan anak-anak buka halaman 9. Lihatlah gambar-gambar di bawah ini.
Tadi kan anak-anak sudah belajar tentang aturan ya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah buat tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda anak yang sedih pada gambar anak yang tidak mematuhi aturan. Yang pertama, coba lihat, berbaris rapi sebelum berolahraga. Yang kedua, berlaku kasar kepada teman. Yang ketiga, marah karena kalah. Yang keempat, mengantri giliran. Yang kelima, menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Kira-kira mana saja yang termasuk anak yang mematuhi peraturan dan anak yang tidak mematuhi peraturan? Bu Guru kasih contoh gambar yang pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Kira-kira ini termasuk anak yang mematuhi peraturan atau anak yang tidak mematuhi peraturan ya? Betul sekali, ini termasuk anak yang mematuhi peraturan. Jadi sama anak-anak dikasih tanda apa? Dikasih tanda senyum, betul sekali. Jangan lupa di lingkaran bulat yang di pinggir itu, yang di ujung sebelah kanan, kasih tanda senyum seperti ini. Bisa ya? Silahkan anak-anak beri tanda kalimat atau gambar yang selanjutnya. Kita buka lagi halaman 21 dan 22. Kita baca bersama-sama ya. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti itu menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Nah, anak-anak, selain kasti ada juga loh olahraga yang lain. Misalnya bersepeda, sepak bola, berlari, kasti, renang, dan bulu tangkis. Itu adalah contoh macam-macam olahraga. Kira-kira olahraga apa yang anak-anak sukai? Nah, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak buka kembali bukunya halaman 23. Ini tugas ketiga ya, yaitu halaman 23. Silahkan anak-anak buka dulu bukunya. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar. Gunakan kata yang tepat dari dalam kotak. Jadi anak-anak cari jawabannya yang tepat di kotak ini ya. Ada berlari, berenang, bola, kasti, dan bersepeda. Itu pilihan jawabannya. Nah, sekarang Bu Guru akan kasih contoh soal yang pertama. Kita baca. Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Coba anak-anak lihat. Benny menendang apa ya ke dalam gawang ya? Silahkan anak-anak cari jawabannya di kotak yang ada di bawah. Nah, di sini kira-kira apa yang Benny tendang ke gawang? Apakah berlari, berenang, bola, kasti, atau bersepeda? Kira-kira apa coba yang ditendang Benny? Betul sekali, bola. Pinter, jawabannya adalah bola. Silahkan anak-anak tulis di sebelah sini. Bola, seperti ini ya. Nah, jika sudah, anak-anak kerjakan juga yang bagian bawahnya. Siti titik-titik di taman. Lihat gambarnya, Siti sedang apa di taman. Yang kedua, Lani titik-titik lebih cepat daripada kawan-kawannya. Lihat, Lani sedang apa itu. Yang keempat, Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya. Lihat anak-anak,
Edo sedang bermain apa itu sama teman-temannya. Dan yang kelima, Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Coba lihat itu Dayu sedang belajar apa ya? Ada kolamnya juga. Nah, silahkan anak-anak seperti tadi cari jawabannya di kotak yang di bawah ini ya. Jika sudah, kita buka lagi halaman 24. Amati gambar berikut ini. Anak-anak lihat, di sini ada gambar apa ini? Bola, betul sekali. Selanjutnya ada gambar, apa ini namanya? Ada yang tahu? Raket, pinter. Selanjutnya ada gambar sepeda, hebat. Nah, Bu Guru juga punya gambar yang lainnya loh. Nah, ini ada bola, ada raket, ada pemukul kasti, ada kok, dan ada bola kasti. Anak-anak ada yang tahu kira-kira benda-benda ini digunakan untuk apa ya? Untuk apa coba? Betul sekali. Kalau bola itu digunakannya untuk bermain sepak bola. Kalau raket dan kok untuk bermain bulu tangkis. Pemukul kasti dan bola kasti untuk bermain kasti. Nah, ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk olahraga. Pinter. Jadi, semua alat-alat di atas termasuk contoh alat-alat olahraga. Dan masih banyak yang lainnya juga contoh alat-alat olahraga itu. Dan untuk tugas keempat, silahkan anak-anak buka halaman 28. Oh iya, jika menurut anak-anak Bu Guru terlalu cepat menjelaskan, anak-anak boleh di-skip ya videonya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Ayo berlatih. Ayo mengingat kembali bilangan 5-10. Perhatikan jumlah benda pada gambar. Tulis bilangan yang tepat. Kerjakan di buku latihanmu ya. Jadi kerjakannya langsung di buku paket anak-anak. Bu Guru kasih contoh soal yang pertama. Coba anak-anak lihat. Di sini di soal yang pertama ada anak sedang bermain kasti. Coba anak-anak hitung. Ada berapa ya jumlah anak yang sedang bermain kasti? 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali, ada 5 anak yang bermain kasti. Jadi silahkan anak-anak tulis di sini angka 5. Begitupun dengan gambar selanjutnya. Silahkan anak-anak hitung lalu tulis jumlahnya pada kotak yang sudah tersedia. Selanjutnya untuk tugas kelima, buka halaman 29 dan 30. Sekarang mari belajar menjumlahkan. Kita belajar penjumlahan lagi seperti waktu kita Google Meet dan video call. Di sini Bu Guru kasih contoh yang pertama ya. 1 ditambah 4. Coba jari kirinya 1, jari kanannya 4. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan berapa ya? Coba anak-anak hitung. 1 ditambah 4. Betul sekali, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Silakan anak-anak tulis dan kerjakan soal sebelahnya ya. 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik.
Bu Guru kasih contoh lagi. Coba anak-anak lihat. Di sini ada tim kuning dan tim oranye sedang bermain bola kasti. Jumlah tim kuning, coba anak-anak hitung ada berapa? Ada 5, pinter. Dan tim orange ada 4, betul sekali. Jadi sekarang ditulis di dalam kotaknya 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. 5 ditambah 4 berapa coba? Jari kiri 5, jari kanan 4. Coba anak-anak hitung. 9, betul sekali. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Tulis di sini angka 9-nya. Silakan anak-anak kerjakan soal yang lainnya. Misalnya yang ini, hitung dulu tongkat pemukul kastinya ada berapa. Tulis. Bola kastinya ada berapa. Tulis. Nanti tinggal sama anak-anak jumlahkan. Begitupun dengan gambar-gambar selanjutnya. Bu Guru ulangi lagi ya. Jadi untuk tugas hari ini, yang pertama kerjakan halaman 6, yang kedua kerjakan halaman 9, yang ketiga kerjakan halaman 23, yang keempat kerjakan halaman 28, dan yang kelima kerjakan halaman 29 dan 30. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silakan hubungi nomor WA Bu Guru ya. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya, Bu Guru tunggu paling lambat jam 10 malam. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih buat anak-anakku semuanya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.